Ya, ekstremitas beragama itu dua, ifrat dan tafrid. Ada yang keras sekali, ada yang lunak sekali. Yang keras sekali di dunia ini tak ada lagi yang boleh, atau aturan dipersempit-sempit. Yang lunak sekali semua sudah boleh, aturan dilonggar-longgarkan. Bagaimana supaya kita tidak ekstrim dalam beragama? Oleh sebab itu maka kita harus menghayati prinsip-prinsip beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wa azka salawatillahi wa taslimatin ala muallimin nasil khair wa hadil bashariyati ila rushd wa mukhrijin nasi minaz zulumati ila nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid yang kami muliakan, Pak Imam, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini, yang semuanya mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja-muji Allah di bulan yang suci ini, bulan haram ini, di saat yang mulia, di subuh hari, waktu-waktu yang paling berkah dalam hidup kita, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang diberkahi ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang kita lakukan pada pagi ini adalah wujud dari kecintaan kita kepada beliau, cintanya kita kepada sunnah beliau, dan inginnya kita untuk meneladani beliau dari segala sisi yang telah beliau ajarkan kepada kita, semampu kita tentunya. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah agar kita tidak ekstrim dalam beragama. Padahal kita disuruh beragama ini lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Katakanlah dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang membuat kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beragama ini sebenarnya supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita lurus pada jalan kita, bukan supaya kita masuk ke jalan-jalan yang lain. Karena Rasulullah SAW dulu pernah menggambar satu garis lurus, dia bilang ini adalah sirat, ini adalah jalan yang lurus. Nah, kemudian digambar kayak tulang ikan di sampingnya itu. Nah, ini subulan, ini jalan-jalan yang lain. Kadang ketika kita sedang lurus dalam beragama ini, rentan kita belok kiri, belok kanan. Kenapa? Banyak hal yang membuat kita belok-belok begitu. Ada faktor internal, dorongan diri kita sendiri, karena gejolak jiwa kita ini kan banyak juga. Innan nafsa la'ammaratun bisu'in illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa kita ini kadang dia menggiring kita pula ke arah-arah yang buruk, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dorongan-dorongan hawa nafsu kita yang membuat kita kadang dalam agama itu agak lari-lari dari maksud yang sebenarnya. Nah, itu faktor internal. Ada faktor eksternal, gangguan dari setan. Baik syaitannya itu berwujud orang ataupun berwujud jin. Karena setan itu kan bukan hanya jin, setan itu juga manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinul insi wal jinni. Demikianlah para nabi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, punya musuh-musuh. Ada setan manusia, ada setan jin. Kerjanya apa? Sama-sama menyesatkan orang. Nah, ada induknya setan namanya iblis. Dia dendam betul kepada kita sebagai anak Adam ini. Tidak rela dia kita menempuh jalan yang lurus itu. Ganggunya terus. Karena dia dulu sudah bersumpah dengan sumpah yang sangat berat. Dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, fabima aghwaytani, ya engkau sudah kutuk aku sebagai orang tersesat, ya enggak apa-apalah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim.
Tapi karena aku sudah sesat, aku tak mau sendiri ya Tuhan. Akan aku sungguh-sungguh sesatkan mereka-mereka itu. Siapa itu? Anak-anak Adam, kita manusia ini, dari jalanmu yang lurus. Akan disesatkannya kita. Oleh sebab itulah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita diberikan senjata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hidup kita susah di dunia ini untuk tetap lurus itu. Maka diberikannya kita senjata doa. Dan diwajibkannya kita berdoa dengan doa itu. Doa itulah yang termaktub dalam Fatihah kita. Allah suruh kita sholat, dia wajibkan. Dan dia wajibkan pula di dalam sholat itu kita mengulang-ulang Al-Fatihah. Yang satu di antara ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kita minta setiap saat kepada Allah Ta'ala. Subuh kita minta, zuhur kita minta, asar, maghrib, isya kita minta, sholat-sholat sunnah pun kita minta juga petunjuk kepada jalan yang lurus itu, supaya tidak belok kita. Kata ulama kita, ihdinas siratal mustaqim, artinya ihdina ilas sirat. Pertama, Tuhanku, tunjukkan aku kepada jalannya. Yang mana dia jalan yang lurus itu ya Allah. Jadi kita bertanya kepada Tuhan itu, mana dia jalannya, ya kan? Nah, karena ada orang yang belum tahu mana jalan yang lurus itu. Misalnya siapa? Saudara-saudara kita yang belum lagi masuk Islam, dia belum tahu mana jalannya kan? Atau orang yang baru masuk Islam, dia baru meraba-raba, baru di pinggir-pinggir jalan. Atau orang yang mungkin masuk Islam salah alirannya misalnya. Nah, maka dia bertanya, minta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana jalannya itu. Oh, itu jalannya, jalan apa nih? Jalan Rawamangun misalnya kan. Kasih petanya. Tapi apakah cukup peta itu saja? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim maknanya juga adalah ihdina fis sirat. Tunjukilah kami ketika sudah ada di jalan itu. Karena dalam menempuh jalan ini kadang-kadang kita tidak konsisten dengan peta kita. Sudah ada di jalan itu, malah kita mau pilih jalan lain. Makanya ada orang yang murtad, ya kan? Makanya ada orang yang menyimpang, makanya ada orang yang udah berubah saja dia dalam beragama ini. Maka ihdina ila sirat, ihdina fis sirat. Kita tahu mana jalannya dan kita konsisten, kita punya kemauan untuk terus berada di jalan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita penting membicarakan topik-topik semacam ini? Karena hari ke hari agama itu sudah kehilangan esensinya. Nah, sudah kehilangan nilai utamanya. Zaman dahulu Imam Ghazali mengalami itu juga di zamannya. Orang yang belajar agama banyak, orang yang sekolah agama banyak, tapi agama dilaksanakan secara formal dan hilang rohnya. Makanya dulu Imam Ghazali bikin Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena agama ini memang untuk menghidupkan fungsinya. Menghidupkan apa? Menghidupkan jiwa kita. Maka orang yang hidup, sebenar hidup itu adalah orang yang beragama dengan baik. Orang kalaupun badannya hidup, sehat walafiat, kuat dia tidak dikatakan hidup kalau dia tidak beragama dengan benar. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi zulumati laisa bikharijin minha. Apakah orang-orang yang dulunya mati, kita kan dulu mati, tak ada kita ini kan, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita nur, cahaya iman, cahaya hidayah. Kemudian dengan hidayah itu kita berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama keadaan orang ini seperti orang-orang yang tidak pernah mendapatkan cahaya, atau orang-orang yang berada dalam kegelapan yang tidak pernah keluar dari kegelapan itu? Tak sama. Jadi meskipun badannya hidup, kalau hatinya tak hidup, dia tidak dikatakan hidup, dia zombie dia.
Lain pula orang beriman, sudah mati dia dikatakan hidup juga lagi. Sudah mati dia, sudah tidak ada dia di dunia ini. Yang kita sebut-sebut ini misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, para imam mazhab, atau yang dekat-dekat dari kita Buya Hamka segala macam, kan sudah tak ada orang itu. Tapi dia hidup di tengah-tengah kita dan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati tengah berjuang dulu itu sebagai orang-orang yang mati. Bal ahya. Bahkan dia itu hidup, mereka itu hidup, lebih hidup lagi daripada kita. Walakin la tash'urun. Tapi syuur kamu, perasaan kamu, antena kamu tidak sampai untuk menangkap bagaimana mereka hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hidup lagi daripada kita. Kita ada di tengah orang, manfaat kita kadang-kadang minim. Orang yang sudah wafat itu, melihat fotonya saja kadang-kadang timbul rasa takut orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada para ulama kita itu, dia sudah lama, sudah ratusan tahun lalu tidak ada. Disebut namanya, kadang kita ingat kepada Allah taala. Ya kan? Jadi memang kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika hati hidup dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan agama harusnya mengantarkan kepada yang seperti itu. Bukan jadi sumber perpecahan, bukan jadi arena pertandingan, bukan menjadi tempat sikut menyikut, bukan tempat perebutan kuasa, bukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idealnya begitu, tapi kenyataannya memang banyak sekali di antara kita ini yang, bukan di antara kita, di antara kaum muslimin ini yang mengalami kebingungan dalam beragamanya itu. Serong kanan, serong kiri, belok kanan, belok kiri. Apalagi kita di Indonesia ini. Ada dulu apa LPPI atau apa nama lembaganya mengatakan dia bikin riset. Aliran sesat di Indonesia itu tumbuh subur. Kalau tak salah itu dia buat penelitian dari tahun 70-an sampai tahun 2000 awal. Itu jumlah aliran sempalan dalam Islam itu sekitar 300-an dalam 30 tahun. Berarti kan setahun 10, tiap bulan ada satu aliran sesat di Indonesia. Dan pengikutnya ada. Apa saja produk-produk gagal yang ditawarkan itu ada yang beli, ya kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa menyimpang? Dan penyimpangan itu biasanya cuma dua saja, ekstremitas beragama itu dua, ifrat dan tafrid. Ada yang keras sekali, ada yang lunak sekali. Yang keras sekali di dunia ini tak ada lagi yang boleh, atau aturan dipersempit-sempit. Yang lunak sekali semua sudah boleh, aturan dilonggar-longgarkan. Nah, cerita kita pagi hari ini adalah bagaimana supaya kita tidak termasuk golongan itu, atau bagaimana keluarga kita, saudara-saudara kita, atau siapapun lah yang dekat dengan kita supaya tidak termasuk ke dalam golongan yang berbelok-belok dalam beragama ini. Oleh sebab itu, maka kita harus menghayati prinsip-prinsip beragama. Pagi ini kita akan bicarakan 4 saja prinsip atau sikap kita dalam beragama. Kita sebut dulu dari awal supaya tidak lupa nanti. 1, ikhlas. 2, ilmu. 3, adil. 4, cinta. 4 ini yang akan kita bicarakan. 1, ikhlas. Ikhlas memurnikan hidup kita, semua ibadah kita, semua kegiatan kita atas nama agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Agama ini milik Allah, dia dijalani untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Kan kita begitu, saban salat kadang kita sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita tunjukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting agar tidak terjadi
perubahan orientasi, agar kita beragama bukan untuk diri kita. Karena kadang agama itu dijadikan sebagai apa? Aktualisasi diri saja. Ada orang beragama pelarian, masalah banyak, ya kan? Masalah banyak. Masalah itu kan enaknya dibawa lari. Kalau luka juga begitu, dia dibawa berlari. Jadi agama ini menjadi katarsis istilahnya. Dia pelipur lara. Memang agama bisa mengobati hati yang sedih, betul. Agama itu memang bisa mengobati hati yang sedih. Tapi obat lain pun ada juga, ya kan? Yang efeknya bisa sama dengan itu. Salah satu hikmah kita beragama, hati sedih terobati. Tapi agama bukan untuk mengobati kesedihan kita, bukan untuk mengobati luka kita. Agama itu fungsinya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Bahwa nanti dengan itu hati kita jadi lapang, itu efek namanya. Tapi kalau beragama hanya untuk pelarian, selesai duka laranya, selesai beragamanya, ya kan? Makanya banyak kita lihat orang ketika sedang susah taat dia, ketika sudah hilang kesusahannya, pudar pula ketaatannya. Ada agama itu pengisi kekosongan, kegiatan agama itu. Dia bukan pengisi kekosongan. Agama itu justru adalah apa? Kegiatan utama kita di dunia ini. Dia adalah fungsi pokok kita. Kalau ditanya siapa kita, kita ini hamba Allah. Baru yang lain-lain. Barulah kita ini ada pengusaha kah, ada pegawai kah, ada polisi kah, ada tentara kah, ada profesional yang lain kah. Itu peran-peran lain, peran ayah, peran sebagai anak, peran sebagai kakek, peran sebagai apa saja itu nomor 2. Peran pertama kita adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan diri kepadanya. Maka agama itu yang di tengah. Kadang agama juga dipakai untuk hal-hal yang lain-lain lagi. Ada yang memakainya untuk politik, ada yang memakainya untuk akumulasi ekonominya dan lain sebagainya. Bukan itu fungsi agama, karena niat awal kita itu harus ikhlas. Ikhlas artinya meluruskan atau memurnikan niat kita hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada cerita yang menarik ketika Nabi mengutus satu sariyah, satu kelompok pasukan lah. Kadang-kadang kan Nabi ini mengutus pasukan, ada yang mengintai namanya, ada yang patroli gitu ya. Namanya Nabi mengelola negara, tentu adalah yang seperti itu di perbatasan. Nah, waktu itu belum terbentuk lagi tentara dalam wujud formil. Tentara yang resmi dalam negara itu baru ada katanya zaman Umar bin Khattab. Zaman-zaman itu tentaranya sukarela. Maka Sariyah ini satu pasukan diutus oleh Rasulullah SAW. Komandannya itu biasanya merangkap sebagai imam sholat kan. Nah, mereka pergi berapa lama terus pulang. Ketika pulang menghadap salah satu anggota pasukan itu kepada Nabi, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dia katakan, ya Rasulullah, si fulan yang kau utus jadi komandan kami itu asal sholat Al-Fatihah itu, habis itu Al-Ikhlas. Setiap sholat rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Dia main Al-Ikhlas saja terus, kulhu terus. Coba panggil dia dulu, kata Rasulullah, atau coba tanyakan kepada dia. Bukan dipanggil, ditanya kepada dia, apa alasan dia untuk Al-Ikhlas itu terus? Apakah dia tak hafal yang lain atau bagaimana, ya kan? Setelah ditanyakan, dikabari lagi kepada Rasulullah bahwa jawaban orang ini adalah, aku mencintai surat itu karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang pemurah. Ini adalah surat, mungkin satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak bicara tentang yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surat yang lain itu dia potensial untuk dijadikan proposal. Kita ini kan suka minta-minta kan. Nah, kita memang harus minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita sebut ya Allah, kalau kita sebut dia sebagai Ghaffar, maka kita minta ampun, ya kan? Kalau kita sebut sebagai Razzaq, nah itu sudah pastilah kita minta harta benda segala macam itu, kita minta umur panjang, itu minta semuanya. Tapi kata sahabat yang satu ini, dia cinta surat Al-Ikhlas karena itu pure hanya bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi ketawa mendengar itu. Nabi katakan, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepada orang itu sesungguhnya Allah cinta kepada dia. Kenapa? Karena dia itu bukan karena baca surat Al-Ikhlasnya itu saja, tapi karena ikhlas betul cara dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dia hanya ingin bicara tentang Allah. Dia tidak ada orientasi yang lain-lain. Nah, begitu juga bukan hanya orang awam dalam agama, begitu juga tokoh-tokoh agama, bahkan Nabi itu sendiri. Allah mengatakan, maka li basyarin ayyatiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas orang yang sudah kami berikan kitab wal hukma wan nubuwah, sudah kami berikan kitab, hikmah, nubuwah, kenabian. Kemudian orang ini bicara kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah pengikut saya, bukan hamba Allah. Jadi kadang-kadang orang dengan ilmu yang tinggi, dengan pengetahuan yang banyak bisa salah juga. Salahnya bukan salah sikap seperti kita orang awam, salahnya adalah mulai dia merasa dirinya itulah sentral. Dia membawa orang menjadi pengikut dia bikin fans club. Ilmu ini misalnya diajarkan bukan untuk supaya orang mendapat hidayah lagi, tapi supaya apa? Supaya dia jadi sentral puja-puji orang. Nah, ya, pengikut kepada dirinya, pengikut kepada kelompoknya, pengikut kepada golongannya. Lu berbesar hatilah dengan dia, dengan itu semua. Organisasi nomor 1, Islam nomor 2, diri yang pertama, Allah di belakang diletakkan. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak terjadi, banyak yang begitu. Dan itu dari zaman ke zaman terjadi terus. Makanya tadi kita katakan setan tidak lelah, ya kan? Kata-kata la aqudanna lahum siratal mustaqim itu nanti Ustaz Doni yang akan menjelaskan. Dimulai dengan taukid, dengan lam, ditutup pula dengan nun bertasydid. Itu kesungguhan yang teramat sangat, itu tekad iblis untuk menyesatkan kita itu. Sudah alim pun kita, sudah hebat pun kita, yang dia rusak itu adalah faktor keikhlasan ini nanti. Maka Allah katakan walakin kunu rabbaniyin. Yang mesti diserukan itu jadilah Rabbani, bukan jadi pengikut saya, bukan jadi pengikut kami, bukan jadi kelompok kami, tapi jadilah Rabbani. Apa itu Rabbani? Orang yang amat bersesuaian tingkah lakunya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingin, begitulah dia. Apa yang Allah suka, itulah tindak tanduknya dan alami, karena memang sudah terbentuk dia seperti itu. Itulah yang disebut orang yang Rabbani. Orang yang berketuhanan itu seperti itu. Jadi yang pertama, agama itu harus ikhlas. Yang kedua, tadi 1 ikhlas, 2 ilmu. Agama ini harus berorientasi ilmu pengetahuan. Harus berorientasi ilmu pengetahuan. Tidak bisa beragama tidak dengan pengetahuan. Maka kalau beragama tidak dengan pengetahuan, terjadilah yang disebut di dalam Fatihah kita lagi. Orang-orang yang disebut sebagai kaum dhallun, waladhdallin, bukanlah orang-orang yang tersesat. Tersesat itu kenapa? Ya bergerak-gerak tanpa panduan. Dan memang kerusakan ilmu itu akan menjadi sangat parah. Satu, kerusakan ilmunya itu sendiri, karena objek ilmunya itu dirusak-rusak orang, isinya. Yang kedua, kerusakan pada sikap orang dalam berilmu. Kerusakan dalam sikap berilmu dulu. Apa itu?
timbullah generasi yang sok tahu. Nah, ini PR kita zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di abad informasi, ya kan? Kita ini hidup di zaman dengan pegang HP saja semua informasi bisa kita akses. Kita bisa baca banyak artikel, kita bisa tonton video dari mana-mana saja, dari YouTube. Informasi yang banyak ini istilahnya information overflow, banjir informasi itu membuat orang bukan tambah pintar sebenarnya, tapi tambah bingung. Apa? Karena kecepatan masuknya info tidak sebanding dengan kecepatan pikiran memproses, ya kan? Kalau komputer disuplai dengan data yang sebanyak itu, tapi prosesornya tidak kuat, hang dia. Manusia juga begitu, disuplai informasi banyak-banyak, sementara kapasitasnya bukan untuk itu, diolahnya semua, hang juga dia. Makanya banyak orang salah beragama sekarang ini. Karena apa? Karena dia merasa berpengetahuan, padahal dia baru mendapatkan yang namanya informasi. Pengetahuan tentu berbeda, atau ilmu berbeda dengan informasi. Informasi itu penting untuk masukkan ilmu pengetahuan, tapi ilmu ini punya metodologi. Ilmu ini punya macam-macam struktur di dalamnya yang membuat orang bisa mengolah info itu menjadi info yang punya makna, punya harga, punya hikmah. Dan untuk membuat diri kita mampu mengelola informasi itu kan prosesnya panjang. Ada orang-orang yang sudah menempuh pendidikan untuk itu, ada orang yang belajar berpuluh tahun untuk itu. Mereka lah yang bisa untuk mengolah info-info ini menjadi pengetahuan yang benar. Kebanyakan manusia tidak bisa, dan bukan aib juga tidak menjadi orang alim itu, karena orang alim itu memang sedikit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebutkan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang jumlahnya ketika Rasulullah wafat itu antara 100 sampai 130 ribu orang. Jadi sahabat Nabi itu tidak terlalu banyak ya. Seratusan ribu manusia yang dikelompokkan sebagai ulama di tengah mereka itu sekitar 1000 manusia saja. Nah, jadi 1/100, 1%-nya. Dan mereka dibagi-bagi lagi oleh Ibnu Qayyim, tapi bukan berdasarkan keilmuannya, berdasarkan fatwanya. Ada al-muqilluna fil fatwa, ada al-muqsiruna fil fatwa. Orang-orang yang fatwanya sedikit, yang fatwanya banyak, yang fatwanya pertengahan. Kenapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu siapa lagi yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Tak ada. Umat Nabi Muhammad ini nomor satunya Abu Bakar kan. Orang sehebat Umar saja mengatakan saya tidak bisa mengejar amal Abu Bakar ini, susah. Tapi dia termasuk al-muqsiruna fil fatwa. Dia fatwanya sedikit. Kenapa? Tak sempat Abu Bakar berfatwa, tak sempat mengeluarkan pendapat ilmiah yang banyak, sebab beliau hidup setelah Rasulullah itu hanya 2,5 tahun kurang lebih, dan itu pun sedang banyak masalah. Adalah muncul nabi palsu. Kalau zaman dulu masalahnya hebat-hebat. Nabi palsunya tidak hanya buat ajaran baru, tapi memerangi lagi umat Islam. Nah, jadi tidak sempat beliau mengeluarkan fatwa yang banyak, sekalipun ilmunya tentu siapa lagi yang lebih berilmu dari Abu Bakar? Tiap hari dia bersama Nabi kan. Fungsi orang awam apa? Orang awam itu fungsinya adalah beramal dengan panduan orang berilmu. Jadi mestilah kita banyak bertanya kan begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlul ilmi, ahlul dzikri, orang yang banyak mengulang-ulang kaji, apabila kamu tidak mengetahui. Perkaranya sekarang itu orang tidak banyak mendengar, tidak banyak bertanya, tapi orang sekarang banyak berpendapat pada hal-hal yang dia tidak mengetahui. Padahal Allah sudah larang, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Tidak boleh kita ikut-ikut, apa istilahnya sekarang, cawe-cawe pada hal yang kita tidak punya pengetahuan, tidak punya tegak duduknya, kita tak ada di situ, tidak boleh kita ikut-ikutan.
modal kita baca artikel, kita dalam-dalami artikel itu 3-4 hari, kemudian kita berpendapat dan ngotot lagi dalam pendapat. Nah, itu banyak tuh terjadi sekarang ini. Nah, itu sikap berilmunya, tidak menghargai otoritas. Tidak menghargai otoritas. Otoritas ilmu itu mesti kita hargai. Nah, Allah titipkan ilmu itu kepada orang masing-masing. Si fulan dikasih sekian bidang ini, si fulan dikasih sekian bidang ini. Masing-masing itu mereka akan bertekun-tekun dengan ilmunya itu. Nah, kemudian diambil pandangan yang luas, karena jarang orang zaman ini yang memang menguasai semua hal kan. Ada lagi kerusakan dalam pengetahuannya sendiri. Nah, apa sebabnya? 3. 1, inhiraful ghalin, penyimpangan orang yang ghulu, orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, intihalul mubtilin, ada rekayasa yang ditanamkan oleh orang-orang yang batil, yang memang mereka ini sengaja ingin ngaduk-ngaduk agama, ya kan? Bikin pesantren, dibuat ajaran yang aneh-aneh dalamnya supaya alumninya turut menyebarkan yang begitu-begitu juga, ya kan? Bikin ajaran baru di universitas supaya lahir doktor sesat. Doktor sesat mengajarkan master sesat juga. Master sesat tentu muridnya sarjana yang kurang lebih dengan gurunya juga, ya kan? Maka merusaknya memang dari hulu. Sekolahkan orang Islam untuk belajar Islam kepada orang yang bukan Islam, kan sering begitu ya. Programnya sudah lama jalan. Dan ta'wilul jahilin, tafsiran-tafsiran keagamaan, takwil-takwil yang dibuat oleh orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas di situ. Maka rusak ilmu itu. Jadi ilmunya rusak, sikap orang dalam ilmu juga rusak. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan ilmu yang benar itu adalah ilmu yang nafi', ilmu yang ada manfaatnya. Maka kita minta kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jangan diberikan aku ilmu yang tak akan berguna bagiku. Ilmu tak berguna itu 2, 1 tidak bisa difungsikan, yang kedua membuat kita jauh dari Tuhan. Contoh apa? Makin ilmu, makin sombong, maka jauh dia dari Tuhan. Agama mesti berpandukan kepada ilmu. Siapa yang memegang ilmu? Orang alim. Kalau orang alimnya banyak disebut ulama, maka para ulama inilah yang harus menjadi rujukan kita. Ulamanya sendiri harus pula apa? Jujur kepada ilmunya dan berpegang kepada prinsip nomor 1 tadi, ikhlas, agar dia memang betul-betul mengajarkan ilmu, bukan mencari pengikut. Nah, ini nomor 2. Nomor 3, 1 tadi ikhlas, 2 ilmu, yang ketiga adalah adil, keadilan. Spirit agama Islam ini, roh agama Islam ini adalah keadilan. Allah katakan, i'dilu, hendaklah engkau adil, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah meminta engkau, menyuruh engkau, memerintahkan engkau untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl, dan kalau engkau bertahkim di antara manusia, hendaklah engkau berhukum itu dengan adil. Adil, adil, adil itu menjadi satu kosakata yang sangat penting dalam agama ini, yang nanti akan mendapat naungan di hari akhir adalah pemimpin yang adil. Pokoknya adil ini tinggi sekali. Apa itu adil? Menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat dan ukuran yang pas. Itulah namanya adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, pada ukuran yang pas. Adil kepada diri sendiri adalah memberikan porsi bagi semua elemen diri kita. Bahwa diri kita ini ada badannya, ada pikirannya, ada rohnya, masing-masing diberikan makannya, masing-masing dipelihara kesehatannya, masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Mana yang paling tinggi? Tentu roh manusia dan akalnya. Badan yang kedua.
bahwa kita punya keluarga, bahwa kita punya handai taulan, sanak kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Mana yang didahulukan? Tentu yang dekat, baru yang jauh, ya kan? Adil itu adalah cerminan dari sikap berilmu tadi. Kalau orang sudah tahu tentang kedudukan segala sesuatu, tempat-tempat segala sesuatu, lalu dia tempatkan sesuai dengan ilmunya itulah itu yang namanya adil. Agama ini menuntut kita untuk adil. Satu ketika bercerita ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu begini, Nabi itu begini. Semua orang terpana. Semua orang terpana. Ya bagaimana tidak? Amal Nabi itu luar biasa hebat. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan, kalaupun ada kesalahan yang dibuat. Karena minim betul Rasulullah itu berbuat salah. Lantas ada sahabat yang bertekad bagaimana? Nah kalau begitu Rasulullah tak akan terkejar amalnya oleh kita, sementara dia tak berdosa, kita ini pendosa. Saya mulai hari ini akan puasa tiap hari, tak akan ada satu hari pun yang berbuka. Satu lagi mengatakan saya mulai hari ini akan begadang tiap malam sholat, tidak bisa lagi tidur kalau begini caranya. Satu lagi mengatakan saya tak akan sibuk berumah tangga lagi. Untuk apa punya istri? Saya akan sibuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan kepada Nabi, Nabi tegak di mimbar, tidak ditegur orangnya langsung. Tapi tegak di mimbar. Aku dengar ada si fulan bilang begini, dia tak akan kawin. Si fulan bilang begini, dia tak akan tidur. Ada lagi yang tidak disebut nama oleh Nabi yang berkata di antara kalian ini bahwa dia akan puasa saja terus sepanjang hidup ini. Maka kata Nabi, ketahuilah saya ini orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengannya. Tapi aku makan juga tak setiap hari puasa. Aku tidur juga tidak sepanjang malam sholat. Dan aku punya istri, kata Rasulullah. Nah ini adil kan? Ditempatkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Tidak karena agama, atas nama agama yang kita pahami secara salah lalu kita telantarkan keluarga. Tidak kita jalankan profesi misalnya kan. Tidak kita tunaikan kewajiban-kewajiban duniawi kita. Padahal menunaikan kewajiban duniawi itu juga nilainya akhirat kan. Apalagi adil. Adil itu pandai bersikap. Adil kepada orang tua adalah berbakti kepadanya. Adil dalam bermasyarakat itu yang tua dihargai, yang tokoh dimuliakan, yang kecil disayangi, itu sikap adil namanya. Adil kepada orang-orang adalah tidak cepat judgement, tidak cepat menilai. Harus tahu dulu secara detail baru memberikan penilaian. Tidak sekilas-kilas, ini tak betul nih. Ya kan? Adil itu tahu prioritas, mendahulukan yang di dalam daripada di luar. Yang dalam diperbaiki dulu, yang di luar mengikuti. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Hati dahulu diperbaiki. Allah tidak lihat rupa kamu, tidak lihat jasad, fisik, penampilan kamu, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau begitu prioritasnya apa? Hati didahulukan untuk dibersihkan. Nah, luaran itu mengikuti tampilan hatinya. Kemudian keadilan itu akan mengantarkan kita kepada yang namanya situasi yang adil itu sendiri situasinya maksudnya. Ya, ketika sudah tegak segala sesuatu itu pada tempatnya, keadaannya itu disebut keadaan adil. Keadaan yang adil. Nah, sudah 3. 1 tadi ikhlas, 2 ilmu, 3 itu adil. Nah, yang keempat lagi, yang terakhir. Yang keempat itu adalah cinta. Karena agama ini adalah agama dari yang maha mencintai. Jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang maha mencinta
Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagai wujud cinta kasihnya kepada manusia yang disayanginya, kepada seluruh makhluknya. Jadi spirit agama ini turun adalah roh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nabinya digelar begitu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nabinya adalah rahmat bagi sekalian alam, dan salah satu nama nabi juga begitu. Dalam Syama'il Muhammadiyah itu dikatakan, Nabi berkata, wa ana nabiyyur rahmah, namaku itu salah satunya adalah nabiyyur rahmah, nabi cinta, nabi kasih sayang. Kalau nabinya nabi cinta, agamanya tentu agama kasih sayang. Makanya kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak bercinta kasih, tidak punya kasih sayang di muka bumi ini, dia tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, irhamu man fil ardi, cintailah siapa-siapa yang di bumi akan mencintai engkau yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Itu simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau cintai yang di bumi, yang di langit akan mencintai engkau. Para malaikat seluruhnya akan mencintai kita. Jadi agama ini dibangun atas kasih sayang. Nah, kadang kasih sayang ini yang kurang dalam beragama itu. Tidak ada agama yang membuat pengikutnya atau membuat orang yang bersungguh-sungguh di dalamnya menjadi bengis. Itu berarti agak kurang meresapi agama itu. Semakin orang beragama seharusnya semakin lapang hatinya, semakin murah senyumnya, karena senyum itu adalah sedekah. Semakin lunak tutur katanya, semakin lembut perilakunya, semakin banyak maafnya, semakin berempati kepada manusia, semakin mudah memahami dan mentoleransi orang lain, semakin mudah untuk apa lagi? Semualah yang berkaitan dengan cinta kasih itu. Dia tidak akan banyak menghujat. Orang kalau sudah beragama dengan benar, maka dia tidak akan banyak membenci. Karena ada salah seorang yang dahulu dikabarkan masuk surga, lalu ditanyakan, apa amal engkau yang khusus? Dia katakan, seingat saya tak ada saya punya amal yang khusus. Terus dia ingat-ingat lagi, mungkin cuma satu, yakni ketika dia akan tidur, dia apa? Dia maafkan semua orang yang bersalah kepada dia di hari itu. Maka agama ini adalah agama cinta kasih. Rasulullah SAW itu adalah contoh paling besar dalam bercinta kasih. Nabi apa disifatkan oleh Allah Ta'ala? Azizun alaihi ma'anittum. Surah Taubah, akhir-akhir surah Taubah itu. Berat oleh dia terasa segala sesuatu yang menyusahkan engkau. Atau cobaan-cobaan bagi diri kita ini, baik cobaan duniawi maupun cobaan terhadap agama apalagi, itu berat terasa oleh Nabi. Perih hatinya ketika umatnya susah, perih hatinya ketika umatnya sesat apalagi. Dan Nabi itu susahnya menjadi seorang Muhammad SAW itu, Bapak Ibu semua, dia diberitahu bahwa umatnya itu akan rusak di akhir zaman itu, dinampakkan kepada beliau. Keluarganya sendiri sudah dinampakkan, ya kan? Ada sahabatnya yang akan terbunuh, Ammar bin Yasir. Ketika Ammar ngangkat batu gitu kan, pada saat pendirian masjid itu, Nabi bergumam, ya bani Sumayyah, wahai anak Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh Baghiyah, oleh pemberontak, katanya. Sedih hatinya karena ada sahabatnya akan mati terbunuh. Suatu ketika Nabi sedang berada di Uhud, goyang-goyang bukit itu, dihentakkan oleh Nabi kakinya ke bawah. Diam engkau wahai Uhud, di atas engkau ini sekarang sedang ada Nabi
seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Waktu itu Nabi sedang berada di atas gunung bersama Abu Bakar, ya pasti dia as-siddiq kan, bersama Umar dan Utsman, sahabat yang paling dicintainya, bahkan kerabatnya sendiri. Rasulullah menikah dengan anak Umar, Rasulullah menikahkan anaknya dengan Utsman, satu mertua satu menantunya. Ini akan terbunuh juga nanti. Sedih hati beliau bahwa cucu beliau Hussein misalnya akan terbunuh. Beliau sudah lihat bahwa umatnya akan berkonflik di akhir zaman, bahwa beberapa dari umatnya itu akan menyempal dari agama. Nabi tidak ingin itu semua, tapi dinampakkan kepada beliau. Berat enggak cobaannya? Berat. Makanya harisun alaikum, Nabi itu sangat inginkan kebaikan bagi kita semua. Apa-apa saja kebaikan dia sangat ingin. Kalau bisa orang ini seluruhnya masuk surga, kalau bisa seluruh orang ini kaya raya damai di dunia ini masuk surga, itu cita-cita dari Nabi kita SAW. Tapi kehendak Allah berbeda kan? Kehendak Allah itu ada yang susah, ada yang sesat, ada yang masuk neraka. Itu kehendaknya Allah Ta'ala atas hikmahnya sendirilah, karena Allah tentu jauh lebih mencintai lagi daripada cinta Nabi kepada kita. Cinta Nabi kepada kita itu jauh melebihi cinta orang tua kita kepada diri kita sendiri. Cinta kita kepada anak kita belum ada apa-apanya. Belum ada orang tua wafat lalu khawatir dengan anaknya kan, ketika nazar itu, ketika sakaratul maut itu sudah tak ingat lagi dia apa-apa. Tapi Nabi ketika sekarat, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ummati. Dia ingat umatnya. Tidak ada orang tua yang nanti nunggu-nunggui anak-anaknya di akhirat, kecuali beberapa orang saleh mungkin. Nabi menunggui kita semua, memintakan syafaat untuk kita semua. Dia sayang kepada kita. Lalu apa alasannya kita beragama ini tidak dengan kasih sayang? Nabi ingin umatnya masuk surga, kita sibuk memasukkan orang ke neraka, ya kan? Si Anu ini masuk neraka nih, si Anu ini masuk neraka. Untuk apa kita jadi panitia neraka? Sementara Nabi itu ingin jadi panitia surga. Kalau bisa orang ini masuk surga semuanya. Yang sudah salah pun dimintakan maaf, ya kan? Ada orang sedang diazab kubur, ditancap oleh Nabi satu tumbuhan, satu pelepah, supaya untuk sementara berkurang azabnya. Semua itu kasih sayang. Memandang orang itu inginkanlah kebaikan bagi orang. Nah, itu baru agama. Memandang orang itu inginkanlah kemajuan bagi orang. Inginkan supaya kalau memandang orang masih sesat, doakan hidayah. Memandang orang masih bodoh, doakan ilmu. Memandang orang tak berakhlak, ajarkan akhlak dengan baik. Jangan kita melawan orang tak berakhlak dengan cara yang sama tak berakhlaknya pula. Maka kalau agama hanya menghasilkan sikap keras kepala, sikap kasar, itu bukan agama. Itu orang yang salah memaknai agamanya. Jadi 4 ini adalah panduan kita, pegangan kita, yang harus kita ingat selalu, bahwa inilah prinsip kita dalam beragama. Satu tadi apa? Ikhlas kita kepada Allah Ta'ala, semuanya hanya kita tujukan kepada Dia. Kita hilangkan semua keakuan kita, Allah itu saja yang besar, yang lain kecil. Yang kedua, berilmu kita dengan ilmu yang benar. Bersedia kita mengikuti panduan dari orang yang lebih berilmu, dan orang yang sudah berilmu harus ikhlas lagi tadi, supaya dia tidak menyimpang dari pengetahuan yang lurus itu. Ketiga, adil kita dalam bersikap, ditempatkan segala sesuatu sesuai tempat-tempatnya, dilaksanakan sesuai dengan porsi-porsinya. Yang keempat, pengikatnya adalah cinta dan kasih sayang, sehingga terasalah semua kelemah lembutan dari agama ini. Kalau bisa, ekspresi kita dalam beragama itu adalah perlambang dari ajaran agama kita, dan perlambang dari cinta kasih dari Tuhan kita yang maha mengasihi dan maha menyayangi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi yang menyampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga mungkin suara kurang jelas karena saya batuk. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Semua yang kurang-kurang tertutupi, semua yang salah-salah di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.